Sudah jatuh tertimpa tangga pula, itulah yang terjadi pada timnas voli putra Indonesia Under 21 ketika menghadapi timnas Italia di kejuaraan dunia tahun 2025. Tidak hanya dikalahkan oleh Italia, timnas Indonesia juga kehilangan Bagas Wijanarko yang mengalami cedera ankle, dan kekalahan melawan timnas Italia akan memperberat peluang bagi timnas Indonesia untuk lolos ke babak 16 besar seperti target yang sudah ditetapkan oleh PBVSI. Oke teman-teman, ketemu lagi kita ngobrolin tentang timnas voli putra Indonesia Under 21 yang saat ini sedang bermain atau bertanding di kejuaraan dunia tahun 2025. Kemarin Dawuda dan kawan-kawan menghadapi timnas Italia di pertandingan pertama di Cina, dan hasilnya sama-sama kita ketahui. Tidak ada keajaiban, tidak ada miracle bagi para pemain timnas Indonesia ketika menghadapi timnas Italia, dan Dawuda dan kawan-kawan akhirnya dikalahkan oleh timnas Italia dengan skor telak 3-0. Kekalahan yang sangat wajar karena secara kualitas, secara pengalaman, secara jam terbang, dan juga secara persiapan timnas Italia itu kan memang lebih baik jika dibandingkan timnas Indonesia. Selain kekalahan yang memang sangat telak, timnas Indonesia itu juga mengalami kerugian ganda karena kemarin kita melihat Bagas Wijanarko itu mengalami cedera ankle ketika dirinya itu salah landing. Ini adalah video ketika Bagas Wijanarko itu salah jatuh, dan teman-teman bisa melihat bahwa kaki dari Bagas Wijanarko itu menginjak kaki dari pemain timnas Italia. Dan kalau di dunia voli atau di pertandingan voli, memang seorang pemain yang menginjak kaki dari pemain lawan itu memang memiliki peluang paling besar untuk mengalami cedera. Karena apa? Ketika seorang pemain itu menginjak kaki dari pemain lain, pemain yang menginjak itu memang tidak siap atau kakinya itu tidak akan dalam posisi yang siap 100% saat landing. Sedangkan untuk pemain yang kakinya diinjak, tentu saja dirinya itu memiliki pijakan yang lebih kokoh atau lebih sempurna, sehingga peluang untuk mengalami cedera itu lebih kecil jika dibandingkan dengan pemain yang kakinya menginjak. Kalau kita bicara tentang permainan atau pertandingan kemarin, kita bisa melihat ada perbedaan yang sangat jelas, ada perbedaan yang sangat besar, dan sekali lagi ini merupakan hal yang sangat wajar karena timnas Italia itu kan memang menjadi salah satu kandidat terkuat untuk menjadi juara, sedangkan timnas Indonesia itu kan ini merupakan penampilan pertama setelah sebelumnya timnas Indonesia kalau tidak salah itu kan tampil di kejuaraan dunia tahun 89. Itu artinya timnas Indonesia itu kan sudah sangat lama tidak tampil di kejuaraan dunia, sedangkan mereka harus menghadapi tim yang difavoritkan untuk menjadi juara. Tentu saja beban dari para pemain timnas Indonesia itu semakin berat. Belum lagi kalau kita melihat kehilangan Bagas Wijanarko itu kan memberikan dampak yang sangat besar, memberikan efek yang sangat buruk bagi timnas Indonesia, karena sebelum Bagas Wijanarko mengalami cedera, saat itu kan timnas Indonesia itu kan leading 10-5, tapi setelah Bagas Wijanarko itu keluar, timnas Indonesia akhirnya dibalap atau ditelikung oleh timnas Italia. Habis ini kita bahas tentang statistik ya, biar pembahasan kita itu lebih rasional, lebih objektif. Tapi kita ngomongin dulu tentang pernyataan dari asisten pelatih timnas Indonesia setelah Dawuda dan kawan-kawan kemarin dikalahkan oleh timnas Italia. Jadi menurut asisten pelatih di pertandingan kemarin memang untuk sisi menyerang atau untuk sisi penerimaan bola pertama memang cukup bagus. Meskipun demikian memang asisten pelatih yaitu Mas Nur Widayanto itu mengakui ada beberapa error yang dilakukan oleh para pemain timnas Indonesia di tengah lapangan. Selain dari sisi attacking, Mas Nur Widayanto ini juga menyatakan bahwa kejelian seorang tosser dan juga attacking spiker ini memang harus terus ditingkatkan. Karena apa? Di tengah lapangan kemarin kita bisa melihat mungkin banyak volley-mania, banyak fans volley Indonesia yang setuju atau bahkan mungkin tidak setuju, seolah chemistry itu memang belum terbangun dengan sangat baik, dan tentu saja hal itu harus ditingkatkan di pertandingan kedua, di pertandingan ketiga dan seterusnya. Karena apa? Kalau chemistry di antara hitter atau spiker dengan setter itu tidak optimal, ya tentu saja serangan dari timnas Indonesia itu juga tidak akan optimal. Mas Nur Widayanto itu juga menyatakan bahwa para pemain itu memang kesulitan untuk menghadapi blok dari para pemain timnas Italia.
Ini berkaitan dengan postur yang mana kita ketahui bahwa para pemain timnas Italia itu kan memang lebih tinggi jika dibandingkan para pemain timnas Indonesia. Di konten-konten saya sebelumnya itu kan saya sudah berulang kali membahas bahwa para pemain timnas itu kan sebenarnya sangat membutuhkan tryout atau uji coba untuk menghadapi pemain yang secara postur itu lebih tinggi sehingga Dawuda dan kawan-kawan itu memiliki cara untuk membuka pertahanan ketika mereka itu harus menghadapi blok yang lebih tinggi. Tapi sayangnya kan kita ketahui bahwa PBVSI itu kan tidak menyediakan tryout untuk para pemain timnas Indonesia. Selain itu juga Mas Nur Widayanto itu menyoroti tentang servis dari para pemain timnas Indonesia. Jadi menurut beliau servis para pemain timnas dari Dawuda dan kawan-kawan itu memang lemah dan servisnya itu justru memudahkan untuk timnas Italia. Ya, kalau servis itu tidak menekan atau tidak membahayakan, tentu saja tim lawan itu kan memiliki kesempatan untuk membangun serangan dengan maksimal dan hal itu yang terlihat di pertandingan kemarin. Ini adalah bukti dari statistik atau dari angka-angka yang terjadi di timnas Indonesia kemarin ketika menghadapi timnas Italia. Pernyataan dari Mas Nur Widayanto itu memang sangat masuk akal karena dari beberapa indikator itu kan memang kita itu kan kalah saat menghadapi timnas Italia. Jadi untuk sisi attacking sendiri kita sama-sama mendapatkan 31 poin dengan timnas Italia. Nah, tapi untuk sisi blok itu memang kita kalah jauh saat di pertandingan kemarin. Timnas Italia itu bisa mendapatkan 12 poin dari blok, sedangkan kita itu hanya bisa mendapatkan 5 poin saja. Seperti yang diucapkan oleh Mas Nur Widayanto tadi bahwa memang para pemain itu kan memang kesulitan untuk menghadapi blok yang tinggi dan ya sudah terbukti kan timnas Italia memperoleh 12 poin, kita cuma 5 poin. Dari sisi serve, ya tadi sudah terbukti ucapan dari Mas Nur Widayanto, ini dibuktikan di statistik bahwa timnas Italia itu bisa mendapatkan 9 poin dari serve, sedangkan kita itu hanya mendapatkan 4 poin saja. Sementara itu, untuk error, ya bisa dikatakan cukup imbang lah ya, karena kita kemarin melakukan 23 error, sedangkan timnas Italia itu melakukan 20 error sepanjang pertandingan. Untuk sisi top skor sendiri, kemarin kita bisa melihat bahwa ternyata Haikal itu bisa menjadi top skor setelah dirinya itu mencetak 13 poin, kemudian Dawuda yang diplot atau ditunjuk sebagai kapten timnas Indonesia itu mencetak 6 poin untuk timnas Indonesia, sedangkan Bagas yang kemarin mengalami cedera itu sebenarnya cukup tampil baik dan dirinya itu mencetak 5 poin. Nah, cedera yang dialami oleh Bagas ini juga membuat masalah tersendiri bagi timnas Indonesia karena di posisi outside hitter itu kan cuma ada 3 karena dengan komposisi 12 pemain yang dimasukkan ke dalam roster atau ke dalam skuad, timnas Indonesia itu memutuskan untuk membawa 2 libero dan juga untuk membawa 2 setter, sedangkan untuk outside hitter sendiri ada 3. Kalau Bagas tidak bisa bermain ya tentu saja kita akan kekurangan pemain di posisi outside hitter yang bisa jadi itu akan membuat para pemain timnas, membuat timnas Indonesia itu mengalami situasi yang sulit di pertandingan kalau besok menghadapi Tunisia, menghadapi Ukraina, menghadapi timnas Prancis, menghadapi timnas Argentina. Ya, tapi sekali lagi bahwa kemarin kita bisa melihat sebenarnya timnas Indonesia itu kan di set ketiga itu sempat mengimbangi, sayangnya memang Bagas cedera sehingga peluang atau momentum positif yang kita dapatkan itu kan terbuang sia-sia. Tapi ya ginilah teman-teman, kita tetap harus mengakui bahwa kekalahan ini adalah kekalahan yang lazim, kekalahan yang lumrah, karena secara kualitas itu kan timnas Italia itu kan memang lebih baik jika dibandingkan timnas Indonesia. Kalau menurut teman-teman semua bagaimana? Silahkan tulis di kolom komentar. Kita doakan ya timnas Indonesia mendapatkan hasil terbaik di kejuaraan dunia ini. Jangan lupa doakan agar PBVSI itu mau berubah, agar mau bekerja lebih baik, agar voli Indonesia itu nggak gini-gini aja. Oke, makasih. Sampai jumpa.